Baru-baru ini, komedian Kiwil dituding telah menelantarkan 7 anaknya hasil pernikahan terdahulu dengan mantan istrinya yakni Rochimah dan Meggy Wulandari. Kiwil pun langsung membantah pernyataan tersebut. Komedian Kiwil mengaku tidak memberikan nafkah bagi para mantan istrinya karena sudah menyerahkan seluruh aset yang dimilikinya sebagai bagian dari harta gono gini. Mendengar hal tersebut, salah satu mantan istrinya, pesinetron Meggy Wulandari buka suara kalau aset yang didapatkannya selama menikah dengan Kiwil adalah atas hasil usahanya sendiri. Kalau saya pribadi ya Mbak, saya lebih bertanya gitu. Sebenarnya nafkah untuk anak-anak setelah cerai itu apa sih gitu? Karena memang kalau boleh jujur, setelah aku cerai dari Mas Kiwil itu, seingat aku, memang kami tidak pernah berkomunikasi. Dan soal nafkah itu juga kayaknya Mas Kiwil nggak pernah ngomong secara langsung sama saya ataupun by telepon atau apapun, karena sejak putus cerai gitu nggak pernah komunikasi lagi. Dan itu memang kan komunikasi beliau hanya pada orang tua saya gitu. Tapi memang untuk pribadi aku sih emang udah nggak ada nafkah gitu untuk ke anak-anak ya. Untuk anak-anak tidak ada nafkah. Makanya yang saya pertanyakan adalah apa sih sebenarnya yang dia omongin, karena saya nggak lihat pemberitaannya apa gitu. Mungkin kan Mas Kiwil sendiri bilang kok diduga menelantarkan anak gitu Mbak. Nggak ada sama diduga menelantarkan anak di suatu podcast. Dan mungkin Bang Kiwil ngomong kalau misalkan gimana menelantarkan anak, aset segala macam dari rumah, mobil, tanah aja tuh semua atas nama mantan-mantan istri gitu. Seperti apa sih Mbak Meggy? Oh, kalau itu jadi gitu loh, kebetulan nih Mbak, sebelum tadi Mbak telepon saya, itu ada sahabat aku dari Jakarta itu screenshot tentang pemberitaan ini gitu kan. Jadi saya ngebahas ini, sahabat saya bilang ini Kiwil playing victim ya gitu ya. Kayaknya agak-agak halu gitu kan, mohon maaf ya. Kenapa? Karena emang kebetulan gitu ya. Aset-aset yang saya beli itu sudah dinotariskan, memang itu atas nama saya. Saya beli sendiri, uang kerja sendiri dari syuting. Jadi yang kalau boleh saya sedikit saya ulas dari masa lalu saya sama beliau, apa yang dia berikan kepada saya dan anak-anak itu menjadi darah dan daging untuk anak-anak. Gitu, kayak untuk biaya sekolah, untuk makan hari-hari, keperluan anak-anak, susu, pampers, kayak anak-anak kebutuhannya banyak ya. Seperti itu. Jadi tidak bisa secara spesifik, nggak bisa saya tabung untuk membeli aset. Karena itu saya bekerja. Nah, saya bekerja syuting selama bertahun-tahun. Gitu. Bahkan dari sebelum, Mbak, ini ada yang ini lagi, Mbak, merekam. Nggak apa-apa, Kak. Oke. Mbak, sebelumnya bertahun-tahun saya nabung ya, syuting. Dan kalau misalnya mungkin banyak orang yang, apakah omongan Mbak Meggy bisa dipertanggungjawabkan? Sangat bisa, gitu. Karena saya bekerja bertahun-tahun dari zaman saya kuliah di salah satu production house yang ternama tentunya. Saya merintis karir di situ dan sehingga saya bisa punya uang dan bisa beli aset gitu loh Mbak. Memang saya tidak pernah melibatkan Mas Kiwil karena kebetulan waktu saya beli rumah saya yang saya tempatin di Jakarta itu pada saat saya cerai dari Mas Kiwil. Saya bercerai dari Mas Kiwil itu di tahun 2011. Sampai 2013 saya rujuk dengan beliau. Saya beli rumah itu di tahun 2012. Gitu. Jadi kalau mau diusut punya usut, ya memang itu aset saya beli sendiri. Ya Kak. Jadi kalau diusut punya usut, memang Mas Kiwil tidak memberikan apa-apa berupa aset. Jadi kalau boleh saya jujur nih ya, dosa juga kalau saya nggak mengakui. Awal pertama kali kami menikah, kami kan masih ngekos, ngontrak, numpang di orang tua saya sampai akhirnya kita punya rezeki untuk bisa ngontrak rumah ya. Kemudian saya punya tanah pribadi di 2 tempat, lalu itu dibangun rumah dengan uang bersama. Ya, saya 30 juta, Mas Kiwil 30 juta, Mas Kiwil mengangsur kepada teman almarhumah nenek saya sebesar selama
selama 6 bulan per bulannya 5 juta, sehingga jadilah rumah sederhana ya. Lalu rumah itu dibangun dengan bantuan dari keluarga saya juga ya, dari uang Mas Kio juga sedikit-sedikit sampai jadilah rumah yang layak gitu ya. Dan itu udah dijual Mbak dari kapan-kapan gitu. Dan begitu saya bercerai, saya tinggal sama ibu saya. Rumah ibu saya yang saya bangunkan dari hasil saya syuting. Nah, saya kumpul uang, saya belilah rumah saya tuh yang di Bekasi Jati Asih itu, yang saya tempatin sekarang itu loh, yang rumah anak-anak. Nah, itu saya beli pada saat 2012, pada saat saya janda, Mbak. Jadi udah nggak ada urusannya sebenarnya sama Mas Kiwil gitu. Jadi kalau dia bilang itu atas nama istri-istri saya, loh, mantan istri gitu ya artinya sekarang. Lucu Mbak kalau dibilang emang nggak ada aset yang dia tinggalin, cuma rumah waktu itu yang 30 juta itu gitu Mbak. Iya kan. Terus mungkin, kalau misalnya kalau dia berharap dari uang itu untuk biaya anak-anak sekolah, halo kemana aja gitu loh. Tanggung jawab orang tua itu, apalagi bapak ya ke anak perempuan itu, sampai anak perempuan dia kan tahu agama, ustadz ya, kiai ya, aduh, astagfirullah. Tanggung jawab dia itu kepada anak perempuannya itu sampai anak perempuan itu menikah, ada yang bertanggung jawab, laki-laki yang bertanggung jawab kepada anak perempuannya menjadi suaminya, kan ustadz harusnya paham. Nah begitu menikah baru lepas gitu kan, karena sudah ada suami yang bertanggung jawab kepada anak perempuannya. Kepada anak laki-laki, dia aja nggak nyekolahin, Mbak. Gitu loh. Kayaknya saya udah sering deh share di Instagram, kalau misalnya saya jualan IG buat kuliahin anak saya. Dan suami saya juga bantu untuk anak-anak saya yang lain. Gitu loh. Kayak Al-Khalifi, Malaysia. Belum lagi uang semesterannya dari ayah sambungnya. Kayak saya sempat ya posting di Instagram, kalau saya waktu itu sempat kumpulin uang dari hasil jualan untuk masukin anak saya kuliah. Harusnya Mbak, kalau ada sosok bapak yang bertanggung jawab, pastinya tidak mungkin juga kayak begitu, gitu loh. Kasian banget kan, maksudnya waktu itu sempat juga, waktu saya ke Jakarta, ya saya pernah ketemu juga sama Dinda, anak dari Mbak Rohimah dan Mas Kiwil, itu saya juga ngobrol, kasian juga gitu loh. Kasian deh pokoknya Mbak, gitu. Iya Kak, mungkin tadi dari Mas Kiwil sendiri bilang bahwa kalau misalkan anaknya butuh apa ngechat Mas Kiwil, misalkan butuh kuota atau butuh jajan segala macam, mungkin Mas Kiwil masih bisa ngasih atau segala macam, tapi untuk bulanan sendiri katanya nggak ada komunikasi gitu, ngasih transfer ke Mbak Megi dan Mbak Rohima gitu Kak. Enggak, kalau masalah kayak gitu kayaknya ini deh, kan Mas Kiwil bisa berkomunikasi sama ibu saya gitu kan. Terus kalau soal nggak bisa komunikasi sama Mbak Rohimah, kayaknya itu alasan. Anak-anak sudah besar Mbak, gitu. Saya lihat kok tayangan infotainmentnya Mbak Rohimah, saya nonton. Yang waktu Mbak Rohimah bilang, yang penting saya mah buat Awil aja deh yang kecil. Apa sih? Anak yang kecil deh pokoknya buat sekolahnya. Kalau nggak dikasih ke saya, ingat loh kata-kata Mbak Rohimah. Kebetulan qadarullah ya Mbak, saya iseng lagi. Waktu itu saya lagi cari tayangan infotainment yang tayangan saya pribadi gitu ya, waktu gosip yang kemarin, iseng gitu. Jadi ngelihat itu gitu loh. Jadi saya nonton, baru emang ngomong, saya nggak apa-apa, saya mah nggak penting, yang penting anak saya yang kecil. Kalau nggak dikasih ke saya juga nggak apa-apa, yang penting dikasih tuh ke sekolahnya langsung aja, nggak usah hubungan sama saya. Nah, kalau saya pribadi juga, anakku udah pada gede-gede Mbak, Rifki udah kuliah ya kan di Unhas gitu ya. Terus anakku Meisha juga udah SMP, jadi saya rasa juga nggak perlu juga komunikasi sama saya, nomor teleponnya tahu. Mas Kiwil juga pasti masih menyimpan juga nomor handphone ibu saya. Kalau emang berniat ya karena Allah pengen nafkahin, ngebiayain anak-anaknya, nggak usah komunikasi juga sama ibunya, kan udah mantan. Jadi bisa langsung aja ke orang tua saya atau langsung ke anak-anak, karena nomor anak-anak juga nggak ada yang berubah. Dia tahu kok gitu. Jadi kecuali kita menghilang, ganti-ganti nomor handphone gitu loh. Gini aja deh, kalau emang keadaannya nggak mampu, artinya memang qadarullah gitu ya, tidak mampu untuk menafkahi semua anak-anaknya, nggak usah cuci tangan gitu, nggak usah cari-cari kesalahan atau ngaku-ngaku gitu loh. Ya, jangan playing victim deh, halu deh, nggak usah gitu. Karena aku pusing gitu kalau lagi
Lagi ini tuh dikasih tonton gitu sama teman-teman, dikirim ini, lihat deh, ih masa gini. Aku dikasih tahu, nggak mau tahu sebenarnya gitu loh urusan kiwil gitu, tapi dikasih tahu sama teman-teman nih gini, ngomongnya kayak gini gitu. Kesannya tuh kita tuh kayak Mbak Rohima atau saya kesannya bukan istri yang bersyukur gitu dulunya ya, bukan istri yang nggak, kayaknya kita tuh bukan istri yang tahu bersyukur. Harusnya Mas Kiwil yang harus bersyukur punya mantan istri yang mandiri gitu loh. Jadi aku juga kalau emang dia kasih Mbak, aku nggak ngilangin Mbak gitu. Kalau dia nggak ngasih jangan ngaku-ngaku gitu. Itu yang aku nggak suka gitu loh. Karena kan kalau emang aku beli sendiri, masa aku mesti bilang iya dibeliin, padahal nggak dibeliin, nggak ada yang ngebeliin. Mobil beli sendiri gitu loh. Kalau aku pribadi, saya nggak mau nyalahin siapa-siapa, Mbak Fenty ya artinya. Mbak Fenty waktu itu sempat komunikasi baik sama saya. Saya bilang juga sama beliau gitu kan. Kalau misalnya saya berharap Mbak Fenty bisa mengingatkan Mas Kiwil gitu, karena kan dia istrinya Mas Kiwil yang sekarang, bahwa wajib nafkah untuk anak-anak itu harus wajib gitu. Nanti kalau tidak ditunaikan maka berdosa, pertanggungjawabannya sama Allah. Kembali lagi Mbak, kalau saya pribadi kalau dia tidak mau menyelesaikan itu, menunaikan kewajiban dia sebagai seorang bapak, ya nggak masalah. Itu urusannya sama Allah. Seingat saya, ada beberapa bulan lalu Mbak Fenty itu transfer ke Rifki sebesar 500.000. Udah, selanjutnya nggak pernah lagi. Saya sih berharap paling nggak, kalau mampunya berapa Mas Kiwil gitu ya, untuk anak-anak, untuk kasih, paling nggak ngebiayain sekolah, tapi kasih jajan. Kan anak-anak tuh setiap hari kan mau bayar kan, keluar kayak Rifki, kuliah, butuh bensin, jajan, pulsa, saya paling nggak kasih lah minimal 1 bulan tuh 2 juta buat Rifki ya, buat operasional. Secara kan untuk semesterannya udah ayah sambungnya yang bayarin, udah biayain gitu kan. Harusnya sih Mas Kiwil sih maaf ya tahu diri gitu. Karena kan banyak anak itu ya harusnya juga tahu konsekuensinya. Karena dia pernah ngomong loh, katanya ya itu ya udah, kalau emang kepengen dibiayain sama saya ya udah, itulah konsekuensinya dari perceraian. Mana bisa kayak gitu? Orang tua yang bercerai, jangan anak dibawa-bawa. Gitu, nggak boleh. Masa terus konsekuensinya kamu suka nyeleweng, ya udah terima lah kalau cerai. Jadi jangan suka ngebawa-bawa anak. Jangan anak dijadikan korban dari suatu perceraian. Coba deh, jadi ustadz, kan ini kan belajar agama gitu, mohon maaf lahir batin ya, harusnya paham betul, dikaji bagaimana menjadi seorang bapak yang baik, menjadi seorang ayah yang menjadi panutan untuk anak-anaknya. Banyak keluarga bercerai dan broken home, teman-teman artis kita bisa lihat banyak kan, tapi mereka sukses dalam mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Coba dipikirkan deh, daripada halu ya, playing victim gitu, mencari pembenaran, ngomong ngada-ngada, capek. Sekarang aja direalisasikan secara realistis gitu kan. Jadi bagaimana itu menjadi seorang bapak yang baik. Jadi dari suatu perceraian nggak perlu ada korban, apalagi anak-anak. Apalagi perceraian itu karena perbuatan Anda sendiri gitu loh. Jadi jangan, oh kalau siapa suruh dulu cerai, deh Bapak nggak bisa move on. Saya nggak suka tuh tayangan itu. Terus terang aja. Makanya saya mau bicara ini, saya mau bahas masalah omongan dia itu. Sadar, Bapak sadar betul ya. Gitu. Mbak, tapi selama pernikahan sama Mbak Maggie sendiri, selama menikah, sosok yang baik juga nggak sih Bang Kiwil ini, Bang? Mbak? Gimana? Kan tadi Mbak bilang katanya menjadi sosok ayah yang baik. Tapi selama Mbak sendiri, Bang Kiwil ini sosok... gini loh, males sebenarnya ya Mas. Sebenarnya aku males nih ngebahas masa lalu ya. Astagfirullahaladzim. Jadi gini loh, saat dia menjadi suamiku dulu ya, waktu dulu, dia sosok bapak yang dekat dengan anak-anak, baik, asik, easy go. Paling dia asik gitu loh, kalau anak-anak bilang tuh asik gitu ya. Tapi kurang dekat gitu. Kenapa? Karena ya secara komunikasi kita kurang baik gitu loh. Dia bukan tipe yang suka ngobrol. Gimana sih? Bukan tipe family man gitu. Terus juga secara ketemunya juga jarang. Posisi saya dulu kan tahu kan gitu. Jadi saya juga nggak banyak menuntut, lebih banyak menyibukkan diri, syuting. Lebih banyak saya pengen punya sesuatu dari
hidup ini apa? Mendingan aku kerja, syuting, cari uang, bisa beli ini sendiri, itu pikiran saya waktu itu. Jadi nggak perlu ada kecemburuan sosial pada saat itu. Saya nggak perlu mengharapkan apa yang dikasih ke Mbak Rohimah juga harus saya terima. Nah, kalau saya boleh jujur, yang saya ketahui, rumah yang dulu ditempatin di Bogor itu memang hasil dibeliin Mas Kiwil kalau Mbak Rohimah, dari mulai tanahnya, dari mulai bangunannya, mereka bangun. Karena Mas Kiwil cerita sama saya, itu rumah nggak jadi-jadi loh, padahal udah gitu dia sebutin tuh angka-angkanya. Karena pada saat itu memang saya udah punya rumah, alhamdulillah, gitu. Jadi kalau misalnya mungkin Mas Kiwil ngomong, itu istri-istri saya sudah saya kasih karena semua atas nama istri-istri saya, bukan saya, bukan termasuk saya kali, Mbak Rohimah kali, nggak saya, gitu loh. Sampai yang dia bilang waktu itu nih, mohon maaf ya, sampai dia bilang ini mobil sewa katanya yang dia pakai setiap hari. Masa mobil sewa sampai berhari-hari di rumah nggak kenapa-napa? Saya sih udah tahu kalau bahwa itu bukan mobil sewa, bahwa itu mobil yang dia cicil, yang mana itu diperuntukkan untuk Mbak Rohimah. Saya nggak masalah, saya dibohongin gitu loh, karena saya juga alhamdulillah Allah maha baik, maha kaya, maha mencukupi, Mbak, Mas. Jadi saya udah punya sendiri, jadi nggak masalah buat saya. Cuma kasihan ya orang hidup bohong melulu, gitu aja sih. Kalau hidup bohong terus, Mas, Mbak, nggak berkah. Jadi makanya saya udah capek juga. Lama-lama sih capek gitu ngadepin punya suami begitu. Capek, bohong terus. Padahal saya tahu. Nah, begitu saya cerai, akhirnya ada kan berita bahwa mobil itu mobil saya, kata Mbak Rohimah. Itu dibeliin buat saya, tapi dibawa sama dia. Nah, benar kan berarti dugaan saya bahwa mobil itu emang mobilnya dia, yang dia bilang itu mobil sewa, Mbak, Mas. Saya pribadi nggak butuh. Orang saya juga udah punya sendiri, Allah kasih rezeki ke tangan saya sendiri, sama anak-anak bisa beli sendiri, jadi nggak usah mempermasalahkan yang itu, gitu loh. Cuma yang jadi masalah di sini, apa sih yang dia bilang harta apa yang dikasih ke istri-istrinya, yang mana Bapak? Bapak jangan suka halu, malu loh. Kalau sekarang aku tanya, punya bukti nggak? Kalau Bapak beliin, punya bukti nggak? Nanti malu loh, karena saya beli semua transaksi itu sama orangnya itu uangku loh, pribadi. Malu kamu loh. Kalau saya ketemuin, saya masih punya loh kontak yang rumah saya beli itu tahun berapa, notarisnya ada, bukti-buktinya ada, bisa dibuktikan. Saya menikah kembali dengan Mas Kio itu tahun 2013 akhir. Saya beli rumah itu 2012, saya beli mobil 2012. Nanti malu. Pada saat itu saya ada kontrak dengan PH Cinema Art, karena sinetron anak-anak manusia itu mencapai sampai 400 episode. Nanti malu, gitu loh. Astagfirullahaladzim. Ada lagi Mbak, Mas? Mbak, tapi sebagai mantan istri, mengerti nggak sih dengan keadaan Bang Kiwil yang saat ini? Kan kita lihat kan jarang muncul di TV, tapi dia cuma hanya dakwah-dakwah ke... Ini loh, kalau emang udah jarang muncul di TV, qadarullah ya, memang orang kan rezeki itu, roda dunia ini berputar, mungkin lagi ada kesulitan, ya udah baik-baik aja, nggak usah bikin statement yang bikin orang tuh ini orang-orang tuh jadi sebel gitu loh. Yang sebel tuh bukan yang sebel tuh orang-orang terdekat saya, emang tahu gitu loh. Ini apaan sih ini orang gitu loh. Kayak pengen, kalau kita di sini di Makassar tuh kayak kepengen dibilang gitu loh. Pengen dibilang hebat, bertanggung jawab, udah memberikan segalanya, nggak usah kayak gitu lah. Kita juga nih, kita perempuan ya, kita juga takut sama Allah. Kayak saya bilang, Mbak, dia kasih saya nyicilin rumah itu, yang setiap bulan tuh 5 juta selama 6 bulan doang. Selebihnya itu orang tuaku sama aku, Mbak. Gitu loh. Jadi jangan, aku juga nggak mau ngilangin apa yang orang udah keluarin, udah kasih buat saya gitu. Tapi juga jangan seolah-olah menyamaratakan, pukul bersih, bahwa oh itu semua dari aku deh, Ella. Capek deh. Gitu. Mbak, artinya selama pernikahan dan sampai bercerai sampai saat ini, ada rasa penyesalan nggak sih ketika, kenapa sih gue harus nikah sama seorang Kiwil gitu, Mbak? Nggak boleh Mbak, kalau misalnya kita menyesali, itu nanti jadi kufur nikmat. Nggak boleh, karena kan ada kebaikan juga yang saya rasakan. Saya punya anak-anak, Masya Allah, yang lucu-lucu, yang sangat saya sayangi. Kalau kita menyesali, berarti nanti anak-anak ini kasihan Mas, Mbak. Ya kan, anak-anak udah bergede-gede, udah bujang, udah gadis, gitu kan. Artinya, saya tidak menyesali. Saya menyayangkan dengan sikap-sikap yang saya saksikan belakangan ini aja. Gitu. Kalau masalah dia dulu begitu, qadarullah Mbak ya. Artinya,
saya bersyukur kepada Allah dengan proses semua yang saya alami dalam hidup ini. Akhirnya saya menemukan pasangan yang seperti suami saya ini yang benar-benar sesuai dengan keinginan hati saya, gitu. Sesuai dengan harapan saya. Karena kalau saya nggak ngelewatin yang kayak kemarin, saya nggak ketemu dong sama sosok pangeranku yang sekarang ini, kan kayak gitu. Mbak, berarti penegasan terakhir nih, berarti bener-bener nggak ada sama sekali nafkah dan mungkin bisa dikatakan ditelantarkan itu, Mbak, mungkin. Iya, bisa jadi seperti itu. Anak-anak tidak dinafkahi, anak-anak tidak dibiayai sekolahnya. Ya, dia bilang kalau mau dinafkahi harus ke Bandung. Bapak mikir apa enggak sih, Pak? Bapak ngasih ke anak saya sama ongkos ke Bandungnya, mahalan ke Bandungnya, Bapak. Gitu loh. Dia ngomong, enak aja kalau ngomong gitu, enak banget. Bapak saat istighfar. Pesan saya mah banyak-banyak istighfar. Sama ngaca, di kaca yang gede. Udah, banyak-banyak istighfar aja. Minta ampun sama Allah, banyak dosa. Kita nih, baik saya, dia, semua orang pasti ada dosanya, Mbak. Baik-baik istighfar aja. Kita ini udah tua, udah nggak muda lagi, ya kan? Udah aja, nggak usah halu, Bapak, ya kan? Apalagi sekarang saya udah punya suami ya, hargai juga kalau ngomong, ya, gitu. Jadi jangan sampai omongan Bapak itu menjadi tolak ukur orang-orang menilai saya, padahal omongan Anda itu tidak benar, gitu loh. Tobat, astagfirullah. Tapi mungkin ada niatan juga untuk kayak melapor nggak sih atas penelantaran anak ini, Mbak? Nggak perlu ngelapor, nanti kan dia Mbak, hukum kan nggak cuma di dunia, di akhirat. Kalau saya pribadi biar aja, itu urusan dia punya pertanggungjawaban sama Allah. Dia bilang mau alasan, iya kan soalnya anak-anak kalau mau dibiayain sini ke Bandung, saya biayain. Yakin Bapak mau nyekolin anak saya, mau kuliahin anak saya nggak bakal telantar tuh, yakin? Gitu aja sih sebenarnya. Secara udah ada anak-anak sambungnya juga kan, gitu, yang harus dia nafkahin, kayak gitu. Kalau dia lebih fokus ke sana nggak masalah, gitu. Tapi dia ingat juga ada anak-anaknya di sini, paling nggak ditanya kebutuhannya berapa setiap bulan, ya kan? Kalau dia nggak mampu untuk biayain semesterannya, ya paling nggak kasih buat jajannya. Bulanannya setiap bulan minimal 2 juta lah ya, gitu buat Rifki. Terus buat Aisyah juga 2 juta, gitu kan? Buat Al 2 juta. Pantes deh kalau aku rasa sih segitu ya, gitu. Tapi karena nggak mampu, ya udah Bapak. Kalau nggak mampu harusnya minta maaf sama anak-anak. Minta maaf juga sama saya ibunya, ya. Dan berterima kasih juga kepada suami saya yang baru yang sudah menafkahi anak-anak Bapak. Jadi nggak usah banyak ini, apa sih, speak-nya gitu loh. Nggak usah, capek ngedengernya juga gitu. Karena kan capek juga, netizen bilang, playing victim gitu loh. Aduh, Ustadz Kiwil tolong ya. Terkait katanya anak-anak mungkin nggak pernah ketemu sama Bang Kiwil sendiri dan ada menghalang-halangi nih, Mbak. Siapa yang menghalangi? Nggak boleh ketemu. Kalau saya pribadi dan suami saya, malahan saya sama suami tuh suka gini, mau ketemu nggak sama papanya? Gitu, mau ketemu nggak sama papanya? Itu suamiku tuh Masya Allah, banget deh. Terus Al bilang, nggak mau. Kenapa nggak mau? Soalnya bapakku nggak sekolahin aku, kata Al. Kan kita nggak, kalau aneh nih anak bisa diajak ngomong, Mbak ya di sini, tapi kan ada etika, nggak boleh anak-anak. Al aja bisa ngomong begitu, Mbak, nggak mau dia. Terus kalau Rifki sendiri, udah nge-WA juga nggak dibalas, percuma gini malas. Apalagi Mesya, nggak mau sekali. Introspeksi diri dong, kenapa bisa begitu? Ambil hati anak-anaknya dong, baik-baikin dong. Kalau anak-anak tuh nggak bisa dibohongin, Mbak, dia kecewa, gitu loh, kecewa. Emang dipikir anak-anaknya nggak pernah tuh laporan ke saya, ngelihat bapaknya lagi jalan-jalan, lagi ini, lagi itu sama ibu tiri mereka. Tapi tapi artinya nggak ngeliatin. Saya punya anak sambung juga loh, Mbak, di sini. Tapi di samping ada waktu kita senang, aku sama suami senang-senang gitu. Tapi ayahnya aku juga care sama anak-anak sambungku loh, gitu loh. Kalau ke Jakarta, ayahnya ini anak-anak di Jakarta. Lagi di sini kita sama-sama, gitu loh. Kan kalau Mas Kiyo kan bener-bener apa ya? Kayak ngebuang anak kalau menurutku.
Oke, ada lagi guys. Hmm. Kalau mau perlu pembuktian boleh Mbak, bisa kok dicek rekening koran ya, atau enggak ke notaris saya untuk ngecek, boleh banget. Ada kok bahwa itu rumah ini, rumah itu adanya tahun berapa, terus untuk siapa, itu udah ada, udah saya bikin Mbak, karena saya tahu nih bakalan kayak begini nih model-modelnya. Resek, maaf ya Mbak, resek ya, malu laki begitu, astagfirullahaladzim.